Bang Jibril yang korban setengah mati ngasih data gak dihormati kan. Kurang ajar. Itu yang bikin kesel gua tuh. Bantahnya cuma enggak itu lah. Dan Coba gua ngomongnya apa, keluar kandang dikira gue monyet kali. Lo aja. Itu saya malas naik. Ini kesel gue nih. Ini orang Bang Jibril udah kasih data sesuai permintaan dia. Ini Bang Boto juga nih, Bang Boto. Dijawab dengan ngecengin gitu loh. Kan kesel gua. Bang Moto nih. Iya, saran saya Alex saya. Timnya tadi lolos dia. Alek datang. Alex saya itu tadi, teman saya itu tadi. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum Bang Moto. Ya, waalaikumsalam. Ini Alek yang diceritain gimana ini? Alek ini punya utang kayaknya, dia belum bayar ini. Alek gimana ini? Alex tadi saya ini Alex. Mengapa teman saya diturunkan itu? Dia bawa Alek loh, belum bayar loh. Alek beli sempak di toko sebelah, belum bayar Alek. Sudah itu dibayarnya kemarin, sudah itu. Iya, ada mau ditanyakan ini, Alex ini. Mengapa saya dipanggil Alex ini? Tuhannya orang Yahudi siapa Pak Alek? Dia butuh temannya adalah data pembandingnya namanya Alek gitu katanya. Aku lagi nambal ban dipanggil ini, bentar. Bukan Ya, lanjut aja ini aku sambil nambal ban ini. Bukannya jual PCD. Nah, itu sudah dulu. Bangkrut aku Bang. Bang Alek Baru kenal buka di mana 5 menit itu, Bang? kena aku sama Sapo PP Bang. Bangkrut aku Bang. Tobat aku sekarang. Ini Pak Nugroho nih. Temannya Alek juga nih Pak Nugroho nih. Siap Bang Edi. Ya. Pak Nugroho pindah topik ya. Ya gimana Pak Nuk? Ini Nah, kemarin begini, ini saya cerita nih sama Pak Nugroho nih. Ini bagus ceritanya nih. Kemarin Pak Nugroho ini dia berdasarkan saran saya sesuai undang-undang Mahkamah Internasional, dia itu menyusun rencana dan menyiapkan segala datanya, ingin ke Mahkamah Internasional menggugat institusi tentara Romawi yang telah membunuh Tuhannya. Gugatannya 1.000 triliun. Betul. katanya. Kita bagi dua nanti kalau lolos. Nanti kita bagi dua Bang Edi. Kan idenya Bang Edi itu, aku terima kasih tuh. Nah, gimana ini Bang Jibril? Semua ini dia ini menggugat tentara Romawi yang telah membunuh Tuhannya. Enggak, Bang Nugroho ini saya selalu nonton di bawah sih. Bang Nugroho ini tahu nggak sih sebenarnya Abang musyrik Bang? Musyrik itu apa tuh? Menyekutukan Tuhan Bang. Menyekutukan Tuhan. Musyrik di mana tuh infonya Bang ya? Dalam iman kami, di ajaran kami, Oh, kami yang paling nggak boleh tuh dosa yang yang nggak diampunin. Actually dalam Al-Quran itu ya musyrik, udah. menyekutukan Tuhan. Ya nggak apa-apa Bang, soalnya kan itu kan SOP daripada iman Abang. Nggak mungkin kan SOP iman Abang diterapkan di SOP kita. KTA aku Katolik kok, masuk diadili pakai Nah iman itu Abang. nggak, tapi Abang nggak apa-apa disebut musyrik. Nggak masalah. Uang yang nyebutkan ya Abang toh nggak masalah. Bagian kan kita masing-masing punya SOP kan, nggak mungkin kita lintas jalur kan, nggak mungkin. Betul. Ya kan? Aman. Tapi nggak Abang masalah itu. secara arti dalam musyrik itu kan menyekutukan Tuhan. Abang percaya nggak Abang menyekutukan Tuhan? Menyekutukan Tuhan. Aku belum pelajari sampai segitu ya. Yang saya tahu ya saya cuma menuhankan cuma Yesus saja. Oke, saya analogiin deh Bang. Boleh. Saya ngasih Abang makan, saya ngasih rumah Abang, saya ngasih Abang tempat tidur, saya ngasih Abang kerjaan, saya ngasih Abang semua yang Abang punya sekarang dari saya. Tiba-tiba Abang berterima kasihnya sama Gojek yang nganter makanan, berterima kasihnya sama Bang. Nggak boleh lah gitu. Apa bedanya Nggak Abang boleh. berterima kasih atau menuhankan Yesus tidak bapaknya Bang? Sementara bapaknya yang ngasih semua. Aku juga aku kalau bapaknya nggak aku tuhankan ya, cuma aku sembah aja. Itu definisi menyekutukan ya?
Sama anjir. Wah kacau Panuk ini makin hari parah. Makin tersesat kau ini Panuk. Kalau aku ditanya Tuhannya ya satu, Tuhan Yesus. Karena yang lain nggak aku panggil Tuhan sih. Bapak di surga ya Bapak kami yang ada di surga, gitu aja. Tapi abang sembah juga. Iya. Berarti Yesus Tuhan, abang sembah juga. Kalau Yesus aku sembah ya, karena kita nggak ada larangannya nyembah dia tuh. Yesus nggak pernah ngomong jangan sembah aku yo. Ada. Di mana tuh? Matius 7. Matius 7 apa tuh bunyinya tuh? Ntar apa ambil Bible dulu Bang Iqbal. Tar. Aduh, seru nih kayaknya nih. Kalau aku diskusi gini nih senang. Tapi tadi aku diskusi lagi enak ngomong tiba-tiba yang naik siapa tuh namanya tuh. Langsung menghujat Islam, aku langsung turun, males dengernya. Aduh, males. Matius berapa? Matius berapa? 7. 7. Ini Bang Iqbal kan, kata Bible ini Iqbal kan? Ya. Oh ya, 7 nomor 21, 23. 21, 23. Oh, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dua-duanya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dor. Saya tambahin ini Bang Iqbal boleh? Tambahin Bang Jep. Hah? Saya tambahin ini boleh Bang Nugroho? Boleh. Aku nganu dulu, aku tanggapi dulu yang ayat ini boleh? Oke, siap. Kalau di sini aku sih nggak termasuk ya Bang Iqbal. Kalau yang di dua-dua ini kan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jelas aku nggak bisa bernubuat, itu pasti, ya kan? Mengusir setan demi namamu, jangankan mengusir setan, kita lihat kuntilanak aja lari, ya kan? Apalagi lihat genderuwo, apalagi lihat yang sejenisnya. Dan berbuat mujizat demi namamu. Wah, manalah aku pernah berbuat mujizat, nggak mungkin kan? Nah, yang diusir kayaknya yang ini sih. Bukan Pak Nugroho, tapi ajaran pokok pengajarannya Pak Nugroho kan kayak gitu. Ya, tapi aku nggak termasuk. Jadi aku aman nggak diusir karena aku nggak pernah bernubuat, nggak pernah ngusir setan, takut lihat setan aku. Pastor sampean gitu nggak? Bermujizat tuh paling. Pastornya. Pastorku nggak tuh, kayaknya aku nggak pernah lihat pastor ngusir setan tuh. Kalau aku bisa buktikan orang pastor dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gimana? Oh itu Pak, itu pendeta itu biasanya pendeta itu. Kalau pastor masa? sekarang. Tapi Iya. pastor ada kan? Pastor aku nggak pernah lihat Bang. Ada. Wong paus itu gimana coba tunjukin? Paus itu nggak bisa ngusir setan loh. Jangan salah loh. Nggak pernah lihat aku paus ngusir setan. Ntar kasih tunjuk. Coba lihat. Lagi makan. Lanjut Oh, Bang Jip, mau boleh. ngasih data apa tadi Bang Jip? Ya. Tuh Bang Jip Nih, ngasih data nih. Pusat. Ini Pak Oh Nugroho. ya. Boleh. Ini kalau saya lihat dari Keluaran 20. Oke, 20 boleh. Lalu Allah berbicara, inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Ini Bang, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, Abang tiba-tiba menyembah Gimana ilah tuh? Yesus dan Mana? Posisi mana? ini Keluaran Nomor berapa 20, saya baca dari nomor 23 ya. Jangan 23. menyembah ilah-ilah lain, bentar. sembahlah aku saja. Keluaran 20. Nomor 23, 20. 20 nomor 20 nomor 3. Kata-kata Oh, nomor sembahlah 3. aku saja itu enggak ada. Oke, Pak Denny, aku tanggapi terus. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya, betul kan? Aku nggak pernah panggil Yesus Allah Bang, aku panggilnya Tuhan. Jadi Oh aman itu, aku. waduh beda translatean, beda makna nih. Abang baca Ya, yang mana aku Bang? aman jadi. Ini yang 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku nggak pernah panggil Yesus itu Allah, panggilnya Tuhan. Oh tunggu. Jadi aman posisiku. Ini enggak, ini kalau dari kalau kita ini ya, kalau kita lihat ya. Jangan ini Keluaran 23. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan adamu Ya, betul, Allah kan? lain. Jangan padamu ilah Betul, lain. betul. Jangan padamu ilah lain. Betul. Jangan padamu dewa lain. Jangan padamu ilah lain. Jadi Abang yang mana nih? Kalau aku di sini yang di buku aku ini
dia jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku nggak pernah panggil Yesus itu Allah, nggak Oh pernah. ini ya. Tuhan panggilnya. Oh enggak, Kecuali sementara di situ. yang ada nih ya ada 1, 2, 3, 4, 5, Tuh, 6, berarti aku nggak 7, termasuk 8. lah. Ada 8 translatean. termasuk. Yang Allah cuma 2 nih bang. Iya. Yang Ya, 6 aku nggak ilah. pernah panggil, nggak punya ilah lain, nggak punya Allah lain, nggak pernah. Abang tahu nggak Aku- ilah itu Yesus tuh artinya aku apa? panggil apa tuh ilah? Ilah itu artinya Tuhan bang. Di mana posisinya ilah adalah Tuhan? Ilah itu dalam Ilah itu bahasa kan Arab bahasa Arab. artinya Tuhan bang. Oh enggak, di Bible. Soalnya kan gini bang, kalau kita hukum tuh apa yang tertulis kan. Jadi kalau di sini Betul. jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Jadi kalau oke. aku dimarahi ini, weh sebentar, Oke. aku dimarahi. Kenapa kamu nyembah Yesus? Aku panggil Yesus Tuhan bukan Allah. Nah, selesai kan? Baik. Jadi menurut abang di situ jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah di situ artinya apa bang? Yalah, situ nggak tahu aku. Yang jelas aku nggak pernah ada Allah lain kecuali aku manggil Yesus Tuhan bukan Allah bang. Iya. Itu intinya. Iya. Menurut diksi keimanan abang, Allah di situ kan artinya Tuhan atau sesembahan, betul nggak? Ya kalau artinya di sini nggak ada tulisan gitu diksinya. Iya, di situ kan Allah atau ilah itu kan artinya sesembahan. Jadi arti kalimat ini kan jangan ada Tuhan atau sesembahan lain di hadapanku. Nah itu. Betul Karena nggak? kita tuh pakainya dasar hukum ya. Apa yang tertulis itulah hukum. Jadi kalau di luar tertulis ya kita nggak bisa ngomong hukum. Aku nggak bisa dihukum, nggak bisa kena marah. Karena di sini Allah. Kecuali di sini jangan ada padamu Tuhan lain. Bisa kan ngeri ya. Bentar, aku terima telepon dulu bang. Oke, siap. Waduh, save by the bell banget nih. Diselamatkan oleh telepon. Ini Pak Nugroho jago nih, jago ngeles gitu. Ih, jago dia, jago. Iya jago. Bang, mancir bang, sorry. Telepon tadi anggotaku, karyawanku telepon. Gimana bang? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah di sini artinya apa, bang? Allah sini aku nggak tahu bang. Sesembahan, Tuhan, oh. apakah yang jelas? Oh gitu. Yang jelas kalau kita bicara hukum, aku nyembah Tuhan Yesus nggak bisa disalahkan. Aku pasti banding. Di sini tulisannya Allah, aku nyembah Tuhan kok nggak boleh. Nah, Iya, bukan maksudnya bapaknya Yesus bilang jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Sementara nggak tiba-tiba ada ada Tuhan Allah Yesus. lain. Ini cuma Allah. Iya, nggak ada Tuhan. jangan Dia ada nggak Allah-Allah Tuhan. lain. Oh ya, Allah sama Ah. Tuhan kalau bagiku karena tulisannya beda ya berarti kita nggak bisa dipidana, nggak bisa dihukum karena gini nggak tertulis Tuhan. Seperti Jadi itu. jadi Hukum adalah menurut yang tertulis, abang, Bang. jadi nanti menurut abang begitu di akhir zaman, begitu kita dihakimi oleh Tuhan, Iya, abang bisa jelas ngeles by technicality. Bang, ya? Harus. Tuhan kan maha adil. Oh, Nggak mungkin jadi dia secara teknis menyalahkan Tuhan- kita. Saya nggak salah gitu ya. Oh iyalah, kan kita kasih prinsip hukum kan. Hukum itu apa yang tertulis. Jadi kalau yang nggak tertulis ya kita nggak bisa dihukum kan siap, begitu. siap. Contoh nih. Yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Ya, terus aku ditanya nih, Nugroho, kenapa di rumahmu banyak patung? Ya kan, aku jawab, kamu dosa besar. Enggak juga, aku ngomong gitu kan. Nah, kenapa enggak juga? Aku tuh nggak punya darah seni, jadi aku nggak pernah bikin patung, nggak pernah buat patung. Aku beli. Iya kan, nah aman sudah. Karena di sini kan yang dilarang membuat patung bagimu. Aku beli, beli aman kan? Tidak sesuai. Karena hukum itu apa yang tertulis itulah begitu. Pak Nugroho Gitu, udah punya anak belum? kira-kira. Sudah. Kalau anak-anak Pak Nugroho kira-kira jawabannya kayak gitu gimana? Saya nggak nyuri, saya cuma minjem. Itu gimana? Lo minjem sama nyuri jelas beda. Tergantung. Ya udah, saya nyuri tali, Apa. saya nggak nyuri sapinya ikut tali saya. Itu gimana, bang? Nah, normanya di situ apa dulu? Kan ini Iya, jelas. dia anak Pak Nugroho Ya, ngambil normanya tali. dulu apa dulu? Anak Pak Nugroho ngambil tali. Di ujung talinya itu ada diikat kambing. Begitu ditangkap dia bilang, "Enggak, saya nyuri tali, bukan nyuri kambing." Oh gampang jawabannya. Tergantung kambingnya kambing siapa dulu kan nggak diomongin cuma Kambing orang. tali ada kambingnya. Oh lah kalau kambing orang kita analisa dulu ya kan. Gimana itu? Di KUHP itu apa itu? Ya kan? Kan Iya, jadi dia gitu. nyuri tali, nggak nyuri kambing gitu ya. Tertulisnya apa dulu bang? Di situ tertulisnya apa dulu? Iya, jadi dia nyuri tali, nggak nyuri kambing gitu kan. Nah, makanya tertulisnya di KUHP itu apa dulu? Mencuri itu apa artinya dulu kan? Ya ngambil Benar, kira-kira. secara nggak Nah, ketahuan. kita lihat dulu kan. Nah, di situ kan kita lihat. Nggak izin.
kita analisa dulu kan. Gitu. Karena yang tulis Bener-bener nama dulu. technicality Makanya, orangnya. oh ya harus, karena kita berprinsip hukum tuh apa yang tertulis. Kalau hitam putih, nggak bisa setengah putih setengah hitam. Aku akan banding bang, kalau aku disalahkan sama yang maha kuasa, kenapa kamu membuat patung? Aku nggak pernah bikin, dibilangin. Ini nih yang Seniku bikin nggak hisap ada. kita lama nih ini guys. Karena di debat kayak gini. Karena kita kan bisa banding bang. Kalau nggak sesuai tulisan kan kita banding bisa, ya kan? Kayak tadi jangan ada padamu Allah lain. Aku nggak pernah ada Allah lain. Ya Yesus, aku kan panggilnya Tuhan bukan Allah. Aman posisi. Jangan buat patung bagimu. Aku nggak pernah bikin patung. Aku beli nggak pernah bikin. Sama Lanjut, aja, lanjut, Jir. Bang. Sama lah, Cok. Ya sama lah, mau beli, mau bikin ya patung juga. Oh salah bang, bang Bebel, aku nih beli HP nih. Aku nggak bikin HP. Kalau aku bikin HP itu menyalahi undang-undang karena nggak boleh kan. Aku beli, ya kan. Kalau aku bikin HP iPhone sendiri ini, oh salah, nggak ada lisensinya masuk bikin sendiri, pasti kena. Kalau bikin sama beli beda lah. Itu. Angel. Oke bang, aku turun dulu bang ya. Loh, Siap, mana? siap. Nanti nggak ada UTM masuk nanti. Kalau aku gitu orangnya kan bercanda-canda aja, nggak pernah serius-serius, ya kan. Sehat selalu Bang Jibril, Bang Endi. Siap. Doain aku Bang Endi bisa ke Vatikan lagi karena mau itu ngugat. Kata Bang Endi suruh ngugat. Agak mahal sih ke Vatikan tuh soalnya. Ya. Oke Bang Jibril. Siap. Makasih ya. Sama-sama. Bang Bebel, makasih. Oke, sehat selalu semuanya teman-teman. Ya. Yuk. Amin. Ini ada Herodes nih, Herodes. Gimana, Bang Herodes? Selamat siang. Yang bosku. Bang Herodes, gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong. Muslim? Non-Muslim, Bang? Kristen. Oh, ini Bang Herodes yang bapaknya apa yang anaknya? Apanya? Bapak anak. Herodes kan ada dua. Hah? Kan ada Herodes yang Herodes, The Great Herodes, sama ada yang Antipas. Abang yang mana? Ditanggapin. Ini Herodesan Ini yang ini. biasanya main sama Tom, Biasa. kejar-kejaran sama Tom itu. Mana tali buka kartu lagi. Pak Jerry tuh bang. Pak Jerry. Oh, Fajeri. Enggak, kan ada dua nih Herodes. Ada yang lahirnya 74 sebelum Masehi, ada yang lahirnya sebelum 20 tahun sebelum Masehi. Abang yang mana nih? Sebelum Masehi deh. Yang mana? Pas di zaman Yesus. Ya, dua-duanya di zaman Yesus. Lah, Abang gimana sih yang punya Tuhan? Yang bapaknya. Bagaimana? Oh, yang bapaknya. Berarti yang lahir tahun 74 meninggal tahun 4 ya? Yo. Betul. Itu namanya The Great, Bang. Bukan Antipas berarti. Herodes. The Great Herod namanya. The Gimana Great, Bang? ya. Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau di topik yang mau diangkat? Ada yang mau diajak berantem di atas ini, Bang? Duduk manis aja deh. Gimana Bang? Gimana? Lanjut Bang. Jibril. Apa yang Abang mau iniin? Nanti kalau saya yang tanya, nanti ini mentok susah Oh, kita. saya bertanya ini. Wah, Iya, silakan. seberapa yakin Bang Jibril dengan itu? 1000% Bang. Saya berani ngasih nyawa saya detik ini juga demi Tuhan saya. Tidak pernah. Oh, 1000 maksudnya saking ininya ya. Saking yakinnya ya. 10 kalinya yakin Bang, 1000. Kan yakin 100% tuh. Wih, Nah, tidak ada keraguan gitu ya. tidak ada sama sekali Bang. Ya sudah. Itu aja saya pertanyakan kok. Gak ada yang lain. Kalau Abang? Hah? 100 saja. 100 saja. Oh, 100. 100%. Dia tuh Bril masih ragu-ragu ke dia tuh. Ragu-ragu. Itu. Ai puang. Ada Enggak. puang di sini. Oh. Enggak, puang. kalau ditanya Pak Jerry, Ya. gimana sih Abang menjelaskan segitiga dengan kotak Bang? Aduh, saya tidak dalam seperti matematika. Enggak, itu sama aja saya nanya soal Trinitas Bang. Oh, kalau ke Trinitas bagaimana? 3 tapi 1 gimana jelasinnya Bang? Oh, 1 tapi 3. Artinya 1 Tuhan. Di dalam 3 pribadi. Nah, kan Satu. segitiga kotak kan?
satu tapi sebenarnya 3 gitu, ngomong aja bang. Iya, segitiga kotak itu tadi. Tidak, saya tidak bilang satu dua tiga bagaimana sih? Saya bilang Satu, bilang aja gini, Tuhan saya itu satu, tapi sebenarnya 3, saya bilang aja satu tidak bisa gitu. saya bilang sebenarnya. Oh, salah, maaf. 3 berarti dia 3, bukan 1. Oke, gini deh, simpelnya deh. Bang Jerry, Hmm. kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Kita bisa setuju di situ nggak? Wujudlah masa enggak. Nah, terus Tritunggal itu kan tiga-tiganya saling bergantung, Bang. Siapa yang bilang? Oh, berarti Bapak sama Roh Kudus tanpa Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Heeh. Tuhan. Heeh. Roh Bergantung nggak? Tuhan. Yesus bergantung nggak sama Bapaknya? Pribadi sendiri toh. Hah? Pribadi sendiri dia. Iya, dia pribadi sendiri. Tapi kan dia bilang, aku tidak mampu melakukan apapun tanpa Bapak dan segala macam. Berarti dia bergantung dong sama Bapaknya. Tuhan bukan tuh. Tadi kan kita udah setuju Tuhan nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Dia. Iya, kita kan setuju tadi Tuhan nggak bergantung, Bang. Apalagi digantung-gantung. Iya. Ini bisa mau ketemu monoteis yang bukan Tritunggal. Jadi, Tidak ketemu. ketemunya gimana? Tidak nyambung. Nah, itu tadi Abang ngejelasin segitiga pakai kotak. Tuh gimana tuh? Aku saya heran dan tidak bakal nyambung. Nah, iya coba jelasin. Kan Abang udah 100% nih. Tadi saya katakan satu Tuhan 3 pribadi, atau satu Tuhan dalam 3 keberadaan, atau satu Tuhan di dalam 3 dimensi. Satu Tuhan dalam 3 pribadi. Ya, dalam 3 pribadi, Bang. Tuhan. 3 pribadi, Abangku. Kenapa, Bang? 3 pribadi. Yuk. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka saling bergantung nggak, Bang? Tidak dipisahkan, Mereka saling bergantung nggak? saling. Tadi kan kita udah setuju Tuhan nggak bergantung, Bang. Tuhan mulu digantung bang, ngomong jujur gitu gampang. Tuhan itu tempat kita bergantung. Saya juga Bukan sulit digantung. komentar Tritunggal. Sulit. Tadi katanya 100%. 100% kepercayaanku kepada Yesus Bapa di surga. Kembali Tapi ke- Abang ngejelasin Tuhan Abang nggak bisa. itu kan dogma, doktrin tiga dalam satu dalam 3 Tritunggal. Kalau saya mungkin jemaat biasa sulit Anda menerima penjelasanku karena kan saya bukan pakar teologi. Nah, saya juga, Bang. Di situ sekolah. Bukan. Tumben-tumben kok marah rendah. Kenapa? Yer. Kenapa? Tumben-tumben kok Kenapa? tumben-tumben kok merendah depan Jibril. Biasanya kamu petenten-petenten kiri kanan. Jibril orang pintar, Bang. Bukan. Anggap aja saya bukan teolog, anggap aja saya bukan ustadz, anggap saya bukan ini, bukan itu deh, bukan orang terpelajar dan segala macam deh. Tapi saya bisa 1000% karena saya bisa menjelaskan. Nah, Abang bisa 100% tanpa bisa menjelaskan nih gimana, Bang? Ada orang yang buta huruf tidak tapi agamanya juga bisa 100% loh. Tuh. Itu Yohanes soal Petrus pemahaman. Nah, kalau kita minta penjelasan dia bingung. Iya, itu Yohanes soal Petrus. pemahaman. Kan tadi saya bilang saya 1000% karena saya bisa menjelaskan Tuhan saya satu, tidak bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, dia tidak sama dengan makhluknya. Berarti saya tidak bisa menjelaskan. Tapi saya percaya. Tapi Abang bisa 100%, gimana itu? Iman kan, keyakinan. Oh, kita ngomongin iman. Jadi 1000%. Yakin Oh, banget, kita kali lipat itu dari 100 loh. gini, iya, saya tahu pertanyaan Bang Jerry kan soal iman. Saya seberapa percaya, seberapa yakin. Itu kan iman tuh. Ada yang bertanya, Saya 1000%. mungkin kalau Anda yang bertanya kepada saya bingung menjawab. Jadi saya bertanya bagaimana? Ya udah, Abang tanya lagi deh. Daripada saya yang nanya Abang. Ya, adakah jaminan di dalam Islam, jaminan keselamatan ya?
Jaminan keselamatan. Surah An-Nisa Anissa berapa bang? 120. Ntar lo ini. Sebentar. 124 kan? 120 berapa ya? Lupa. Jangan dikasih tahu. Ini orang Tuh, kenapa memangnya? Saya kan Islam, Bang Jibril Islam. Kan sama aja, satu. Ini orang astaga. Enggak, kalau jawaban saya soal itu, Rasulullah pernah bilang, bersabda, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Pasti. Tuh dikurang jaminan apa itu? Pasti. An-Nisa 57 coba bang. Pasti. Dijanjikan An-Nisa pasti ya. 57. Tidak Banyak. ada embel-embel lagi. Ratusan ayat-ayat kayak gitu tuh ratusan dalam kitab kami. Coba An-Nisa ayat 57. Maksudnya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kurang apa itu? Jor. Tunggu, jaminan dari Tuhan, tetapi kita juga berjuang. Apa gimana? Jaminan ada dari Tuhan, tetapi tetap manusia dia berjuang. Bang, enggak, ini Bukan konsep berjuang, jamin-jaminan kewajiban emang itu. abang pikir Tuhan saya tukang pegadaian, Bang? Oh pikir Kok itu jamin-jamin berjuang? sih? Menjadi orang yang soleh itu kewajiban bang. Itu beribadah kepada Tuhan, beramal soleh itu kewajiban. Apa sih? Bukan berjuang namanya. Oh, Itu kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan, yang wajib dilaksanakan. Ketika Anda beriman, maka konsekuensinya Anda harus beribadah gitu loh. Saya menjelaskan kalau Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya tanya Anda, Anda benar nggak dalam Kristen sekarang saya tanya dapat jaminan keselamatan? Dia menjamin. Oke, menjamin. Sekarang saya tanya, orang Kristen yang sudah mati ada nggak yang sudah masuk surga? Kenapa? Orang Kristen yang mati hari ini sudah ada nggak yang masuk surga kira-kira? Banyak lah. Coba buktikan, mana datanya? Hah? Ayo buktikan, mana dalilnya bahwa ketika kau mati kau akan langsung dimasukkan ke dalam surga? Mana? Selalu minta bukti. Loh iyalah, kalau begitu berarti ngarang. Jadi dia minta jaminan boleh, kita minta bukti nggak boleh. Kau minta itulah iman. Kalau kau bilang itulah iman, ya aku juga itulah iman. Islam itu artinya selamat. Pasti kami selamat. Kalau kau bilang mana datanya, itulah iman. Enak kan? Bingung saya ini jaminannya kan kau bilang gini jaminan pasti. Iya Supaya pasti. yang tahu. Iya apalagi. Cuma Nah, yang coba kau baca tidak itu tahu. surah An-Nisa ayat Tunggu dulu. 57. Mereka yang beramal soleh itu pasti dimasukkan ke dalam surga. Selesai, clear. Ini kan tadi Nah sekarang saya tanya, bagi Anda orang-orang Kristen yang menyembah kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, tunggu Anda dulu. semua Ini kan pasti akan dikatakan masuk ke dalam pasti. surga. Mana jaminan? Mana jaminan surga bagi orang Kristen? Ada nggak? Dalam Ada. Islam kan tadi kau bilang jaminan pasti. Ya iyalah, pasti, apalagi itu pasti. Ya kan? Al-Quran itu saudara. Tapi manusia Al-Quran itu berjuang kepastian. juga loh. Loh, bukan berjuang. Saya nggak berjuang, saya beribadah apa adanya. Jadi tanpa amal ibadah gimana kalau Anda tidak melakukan amal ibadah? Kalau tidak melakukan, namanya orang beriman itu pasti melakukan amal ibadah lah, pasti beribadah lah. Nggak ada orang beriman tak beribadah, itu nggak ada. Aduh. Loh, mana ada orang beriman tapi tak beribadah? Yang namanya beriman pasti beribadah. Yang namanya menyembah kepada Tuhan pasti beribadah. Beribadah ini apa ya? Kewajiban. Sesuatu yang harus Anda laksanakan berdasarkan perintah Tuhan. Harus Anda taati. Untuk apa Anda beribadah? Untuk selamat. Berarti bukan tidak ada jaminan. Loh, itu dijamin. Loh, itu jaminan. Kata siapa berjuang? Kewajiban. Oh, ya makanya saya bilang berarti tetap Kewajiban. berjuang. Tadi Anda Kok berjuang sih? Mana sih? Nah sekarang saya mirroring, boleh nggak saya tanya balik? Ada nggak jaminan orang Kristen masuk surga? Itulah Yesus Kristus jaminannya. Mana datanya coba? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Jaminan keselamatan dan hidup untuk siapa dia? Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan di situ merujuk kepada semua orang? Tak ada. Seorang pun ketemu Tak ada. Orang Tuhanmu hanya diutus untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Bahkan murid-muridnya. Loh, Yesus yang bilang. Janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada mereka yang tersesat dari bangsa Israel.
Apalagi? Tapi ingat. Ketika waktu dia Yesus bangkit, dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, perkataan itu ditujukan kepada bangsa Israel, bukan kepada Oten yang ada di Iya, Indonesia. stop dulu. Jangan terlalu bernafsu. Bukan bernafsu, kau mengarang soalnya. Matius 28. Aku tak suka orang mengarang. Tunggu dulu. Lu tidak pernah baca Matius ya? Matius 28 dia katakan segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di bumi maupun di surga. Betul. Pergilah. Betul. Pergilah. Karena Yesus membawa pengajaran yang datangnya dari Bapa, makanya diberikan kuasa. Semua nabi diberi kuasa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tidak ada cuma untuk Israel. Kau bilang tadi itu cuma. Berarti kitab Matius itu salah. Tidak ada yang salah. Saya mau Nah, jelaskan ketika lagi. dia mengatakan aku Saya diutus jelaskan hanya apa definisi hanya coba? Hanya itu karena dia akan bekerja sampai selesai di sana. Itu mengarang namamu Dinda. Angkat dulu telepon pendeta itu, nanti dipermalukan. Kepada seluruh bangsa. Jelas-jelas Injil itu dilarang diberitakan ke Asia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma bangsa Penipu. Israel. Nih, saya kasih kau data. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti Anda tidak pernah baca Matius. Iya, bangsa muridnya Yesus apa? Semua bangsa. Iya, semua bangsa muridnya Yesus kan? Dijadikan semua bangsa. Iya, Jadi semua bangsa muridnya Yesus. Berarti bukan cuma Israel. Cuman ke-12 suku Israel aja kan? Aduh. Loh, mau saya buktikan? Tunggu dulu, Anda berarti belum mengerti. Oke, kalau saya belum mengerti, Anda ngutip Ya. Anda ngutip Matius 28:19, betul? Sudahlah. Sudah, saya bukakan original teks saya mau. Sudahlah. Itu merujuk kepada kata suku. Kok sudah? Lu. Cukup. Menyerah sebelum berperang. Sudah. Di situ tertulis jadikanlah semua suku muridku, Dinda, semua suku. Dalam original teks, mau kubukakan original teksnya? Kalau dibilang semua suku juga, Etnis. semua suku yang ada di dunia. Semua suku muridku. Loh, kata muridku mau kau hilangkan. Murid-muridnya Yesus kan termasuk dari ke-12 suku bangsa Israel. Tenang. Dia bilang Itu ke-12 suku dari bangsa Israel. Orang Tuhanmu hanya diutus untuk bangsa Israel. Kau yang Indonesia kau jadi hotel. kalau sudah terpojok. Yang terpojok kau nih, ku kasih data. Mau ku kasih data? Kau bicara tanpa data, saya berdata. Yang terpojok itu tak menggunakan data tetapi berbicara cuman modal comor. Dengar Data tak ada, dalil tak ada, tak paham apa-apa, seolah-olah Anda paling mengerti. Padahal Tuhanmu itu hanya diutus untuk bangsa Israel. bilang. Tenang kau Dinda, janganlah berdusta. Dia katakan Jangan kau berdusta. Tuhanmu itu diutus hanya untuk bangsa Israel. dia itu Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku diutus untuk seluruh umat manusia dan memberikan jaminan keselamatan pada orang-orang Kristen. memang betul karena dia akan mengutus Yesus itu tidak kenal dengan orang Kristen. Tak kenal. Petrus. Yesus itu tak kenal sama orang Kristen. Anda doang yang training tidak kenal kok. Yesus Nah, kenal sekarang saya tanya, yang dapat jaminan keselamatan ini orang Kristen? semua manusia yang percaya. Iya, semua manusia yang percaya, orang Kristen. Tunggu, dia bilang begini, ini ya saya baca. Ya, orang Kristen bukan? Sabar. Udah saya tanya, orang Kristen bukan? Tunggu, sabar. Dibaca. Merepet Dinda. Tunggu, sabar ini. Yang saya tanya, Anda kan orang Kristen. Yang saya tanyakan, apakah yang mendapatkan jaminan keselamatan itu seluruh orang Kristen atau bukan? Semua manusia. Semua manusia, termasuk saya. Iya, kalau Anda percaya, Kalau saya nggak percaya, ya tidak selamat. nah yang percaya orang Kristen bukan? Aduh. Nah, Kenapa? Macet. Bukan Yang percaya orang Kristen bukan? Jangan berpatokan Kristen saja. Loh, jadi Kristen tidak percaya? Aduh, dibalik bola. Loh, gimana nih? Loh, gimana? Udahlah. Makanya jawab. Oke. Jaminan keselamatan untuk siapa? Gini. Untuk orang Kristen bukan? Gini, ya Yesus untuk Bansis. Saya tanya, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen bukan? Makanya saya ngomong ayatnya saya bacakan ya.
Aku Aku sudah paham. Yohanes 4:6. Nggak usah dibaca-baca terus. Sudah di luar kepalaku itu apalagi. Kalau di luar kepala. Ya pertanyaan saya, Yesus ini memberikan jaminan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di sorga untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk orang Kristen? Makanya dia katakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak satu orang pun Di muka bumi ini? Semua manusia yang dari dulu hidup sampai sekarang begitu? Berarti bilang tidak seorang pun, berarti semua Iya. manusia. Termasuk yang hidup sebelum Yesus. Semua manusia. Termasuk yang hidup sebelum Yesus. Iya, semua Oke, manusia. baik. Itu sampai kepada Bapa ke sorga tidak? Siapa? Elia, Henokh. Ya, sampai kepada Bapa ke sorga tidak? Sampai. Oh, ya, iya di sorga. Iya. Ya itu kok tahu kalau Elia pergi ke sorga nggak lewat Yesus? Itu kan dia belum jadi manusia, dia Loh, katanya kan, tapi kan dia bilang aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itulah firman Allah. Loh, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nih kita baca dalilnya aja lah. Tunggu, itu Kita namanya praeksistensi sebelum Sebentar dia- dulu, katanya Ya. aku sudah ada sebelum Abraham ada. Gantian dulu. Nih 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Elia ke sorga naik kereta kuda, tak lewat Yesus. Kenapa kau katakan seluruh umat manusia? Kesimpulannya adalah yang mendapatkan jaminan keselamatan cuman orang Kristen, bukan seluruh umat manusia, karena Elia dan Henokh pergi ke sorga tanpa harus adanya Yesus. Jeder kon. Jangan berdusta. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa ini? Baca original tak bisa. Buka Dinda, buka. Jangan sampai kau panggil saya Dinda padahal saya anak-anak saya ini masih. Dinda. Bagaimana? Aduh, telinga betul-betul. Saya tidak pernah panggil orang Dinda ya. Saya yang panggil kau Dinda. Ternyata saya lebih tua gitu. Iya, ternyata kau lebih tua. Kan malu jadinya kalau saya panggil Saya Dinda. lebih tua lah. Nah, maka dari itu jangan sampai saya panggil Dinda karena kau tak paham apa-apa. Tidak. Aduh. Makanya jawab pertanyaan saya. Yesus memberikan jaminan keselamatan. Nah, begini saudara. Nah, sebentar. Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh umat manusia atau hanya untuk orang Kristen? Ya, seluruh umat manusia dibilang tidak seorang pun. Kalau tidak seorang pun, Berarti berbohong dia. Berarti dia berbohong karena Elia pergi tanpa dia. Elia pergi itu lewat firman Allah. Elia pergi itu naik kereta, bukan lewat firman. Iya, siapa yang katakan itu? Siapa yang mengangkut dia? Itu Naik kereta. Iya, firman yang bilang kau naik kereta. Mana di sini dikatakan ini firman Tuhan, naiklah Elia, kukirimkan kereta kuda berapi kepadamu. Mana tak ada? Mana tak ada di sini? Ini coba kita baca dalilnya nih. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam keadaan angin badai. Ya, terus? Ya, mana firman Tuhan di situ kau bilang? Ya, Ada firman Tuhan. Masa dari firman Tuhan? Tidak ada firman Tuhan. Dia pergi naik kereta api, naik kuda dia. Masa dari firman Tuhan? Jadi kalau kau katakan ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, Tidak berarti seorang Yesus pun, kan? berdusta. Sudah baca Berdusta. tidak seorang pun. Berarti bohong. Tidak seorang pun toh dia kata. Tidak seorang pun. Ini bukan lagi seorang, tetapi banyak orang ke surga tanpa dia. Bukan lagi seorang. Elia ke surga tanpa Yesus, Henokh ke surga tanpa Yesus. Banyak orang pergi ke surga tanpa adanya Yesus. Cocok nih tanpa Yesus karena dia belum jadi Yesus, belum datang sebagai manusia. Tetapi kan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu dia katakan firman. Mana ada kata firman di situ? Mampus kau, Jeder. Itu yang dia Tak katakan. ada kata firman di situ. Dia Itu mengaku yang bahwa dia aku sudah ada sebelum Abraham ini ada. Bahkan orang Makanya- Kristen mengatakan,
Bahwa Makanya sebelum saya buka sebelum pikiranmu. dijadikan langit dan bumi ini bahwa Kata Yesus itu Bible. sudah ada katanya. Kata Bible, saya buka pikiranmu. Waktu Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, itu waktunya dia pradestinasi. Maksudnya, Oke, baik saya tanya. Apakah Yesus yang mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada itu adalah Tuhan yang disembah? firman Allah itu. Ketika Yesus mengatakan Tetapi bahwa sudah jadi aku manusia. sudah ada sebelum Abraham ada itu, apakah Yesus yang mengatakan demikian adalah Tuhan yang disembah? Iya, betul. Iya, betul. Firman Allah, betul. Berarti Yesus disembah itu sebelum Abraham ada, betul? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Iya, mau pakai bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa aslinya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Aduh. YHWH. Kenapa bukan Yesus? Hah? Kenapa bukan Yesus? Kenapa juga kalau Tuhan mau datang dia ganti nama nanti dia Tuhan. Tadi kau bilang Benar, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aduh, Apakah Bebel. Yesus yang Saya- mengaku bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan yang disembah? Iya. Apakah dia sudah jadi Tuhan di zaman Abraham? Iya. Nah, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ini makanya saya tanya mau bahasa Ibrani atau bahasa apa? Loh, bahasa aslinya sesuai bahasa kitab. Bahasa kitabnya bahasa apa? Elohim. Ya sudah, kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan Firman? Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan firman. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus itu hanya menyampaikan firman yang datangnya dari Tuhan. Makanya Tertulis dalam Yohanes pasal 17 nomor 8. Bukan berarti Yesus yang sudah ada. Makanya orang Yahudi gini. Makanya Yesus itu cuma menyampaikan firman yang datangnya dari Tuhan, karena dia hanya seorang nabi dan utusan. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yang disampaikan Yesus itu adalah firman Tuhan. Salah persepsi Anda. Yang salah persepsi itu kau. Konsekuensi logisnya adalah Dia sudah ketika katakan kau dengan mengatakan baik bahwa dia sudah ada sebelum Tidak Abraham seorang ada, pun dan yang zaman datang pra-eksistensi naik ke itu, atas. begini saudara, kalau saudara. tidak melalui aku, tidak seorang Ya sebentar pun. saudara, ya Jadi sebentar. siapapun dia namanya dia manusia Iya. pasti lewat dia. Iya, saya tanya Anda, ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada, itu berwujud apa Yesus? Roh sebelum Iya, berwujud roh. Iya, Iya. firman dia, firman. Iya, firman Allah itu Allah sendiri. Iya, apakah Yesus yang firman ini adalah Tuhan yang disembah sebelum Abraham ada? Betul, betul. Oke, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? YHWH. Kenapa bukan firman? Itu YHWH. Itu dia berfirman. Ya, kasihan banget. Ya, Sabar ya teman-teman di bawah, jangan sampai banting HP ya. nggak nyampe. Tak sampai otakmu Dinda. Jadi kau berdusta aja. Bang Jibril dibelai-belain loh sama kata Bible loh. Enggak lah, bukan saya membela Bang Jibril, tak usah adu domba. Aku sama Bang Jibril itu adalah satu, kami my best friend. Bang Jibril. Tak usah sama aku aja. Kalau Bang Jibril kan halus. Untuk orang yang suka berdusta seperti kau, seperti ular beludak ini musuhmu aku. Aduh, lu itu selalu itu menghujat loh. Ya, teman-teman yang ada di bawah jangan dibanting HP-nya ya. Tuhannya baru ada, Tuhannya baru dilahirkan di zaman kerajaan Herodes. Dia baru jadi manusia. Yesus itu baru jadi Tuhan, dilahirkan setelah di zaman kerajaan Herodes, di zaman kekaisaran Augustus. Sebelum itu Tuhanmu tak ada. Berarti pemikiran Sebelum itu kau tak punya Tuhan. Makanya saya Pikiranmu yang tak sampai. Saya katakan Makanya Bible belum konsekuensi nyatakan, logisnya Bible belum adalah nyampe. ketika Belum nyampe. Yesus itu kau katakan Belum bisa, sudah belum bisa. ada Masih sejak sekolah dunia ini, teologi sejak dulu. semula dan lain-lain. Sekolah Harusnya teologi. pada saat itu manusia menyembah firman. Anda mendaftar di STT Jakarta Jalan Pintu sana. Dosen STT kau panggil sini saya ajari. Panggil dosen STT. Yang paling tinggi jabatannya di STT kesini kau panggil, saya ajari dia konsep ketuhanan. Dalam kitab sucimu. Panggil. Jangan. Apalagi kau Dinda. Pasti pakar-pakar teolog tidak mau berbahar.
Jadi begitu Pak. Jadi itu konsekuensi logisnya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu sudah Tuhan sejak dulu kali. Sebentar dulu saudara. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus itu dulu zaman preeksistensi adalah firman, dan firman itu sudah disembah oleh manusia, sudah menjadi Tuhan, dia sudah ada sebelum bahkan dunia ini ada. Harusnya orang-orang dulu itu menyembah firman, bukan menyembah Elohim, bukan menyembah Yahweh. Itu konsekuensi logisnya. Kalau Anda katakan siapa Tuhannya Abraham, siapa Tuhannya Isa, siapa Tuhannya Yakub, Elohim, Yahweh, kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan firman? Sedangkan dia mengklaim bahwa dia sudah ada. Kesimpulannya adalah Yesus yang mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada itu, dia itu menyampaikan firman. Sebentar Dinda, sebentar. Dia itu menyampaikan firman yang datangnya dari Bapa. Itu bukan klaim pribadi Yesus itu sendiri. Karena dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus bilang, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman yang datangnya dari Bapa, disampaikan kepada orang yang hidup di zaman itu, yaitu bangsa Israel. Kau ngeklaim. Tak masuk akal. Seolah-olah itu perkataan Yesus, seolah-olah itu klaim pribadi Yesus itu sendiri bahwa dia sudah hidup sejak zaman purba. Kapan saya bisa bicara? Ya ngomonglah. Betul. Nah, waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya ketemu dengan orang Yahudi pada hari Sabat, itu orang-orang Yahudi mengolok-ngolok orang murid-murid Yesus. Dia bilang, kenapa murid-muridmu begini begitu di hari Sabat? Karena emosi sekali nih Tuhan, karena emosi nih Yesus sampai dia bilang gini, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dia sampai ngomong begitu. Sampai dia keluarkan perkataan itu yang dia tahan-tahan, dia ngucapkan anak. Ya maksudnya dia katakan bahwa dia itu Tuhan. Gitu. Wah, anjir. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ya pernah lah. Ya udah. Hebat kali. Berarti Tuhan hanya untuk hari Sabat. Bukan, karena konteks bukan. pada saat tunggu dengar dulu saya ngomong. Jangan supra-supra. Siap. Tunggu. Karena konteks pembicaraan itu pada hari Sabat. Kalau dia hari Senin pasti dia bilang Tuhan atas hari Senin. Kalau dia bercerita konteksnya hari Rabu, dia pasti bilang Tuhan atas hari Rabu. Tapi kebetulan pembicaraan hari Sabat dia katakan lah. Iya, sedang berarti Tuhan hanya hari Sabat ya gitu. Selain hari Sabat dia nggak jadi Tuhan lagi. Tunggu dulu, kenapa ini hari Sabat dia katakan Tuhan atas hari Sabat? Karena hari Sabat ini sangat dibanggakan oleh orang Yahudi. Tunggu. Hari Sabat ini dibangga-banggakan sekali dengan orang Yahudi. Itu dibilang begini. Tetapi Yesus katakan, Sabat, saya Tuhan atas hari Sabat. Gitu loh. Iya, dia Tuhan atas hari Sabat, tidak hari Senin, tidak hari Selasa, tidak hari Rabu. Terbalik lagi. Tetapi yang jelas dia katakan itu betul-betul karena dia saking emosinya dia katakan anak manusia Tuhan. Itu salah itu Pak, salah terjemahan itu Pak. Pak Mide, kalau kau lagi mau bilang kau pergi protes Mide itu. Haji, asli gitu. Kalau saya pertanyaan saya sama Jerry. Iya puang. Lu lihat Yesus berkata begitu karena yakin sekali kau lihat. Apa kau dong? Dimarah-marahin misalnya puang ini. Apalah? Pung. Tidak, kamu kan dengan semangat 45 menjelaskan bahwa di situ saking marahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya yakin begitu marahnya sampai kau yakin begitu menggebu-gebu. Saya ini cuma menggambarkan kejadiannya, Ya, makanya jangan piti-piti, bicara yang benar gitu loh. Bang Jip masuk ya Bang Jip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kalau imani aja begini bang. Ya berat. Iya. Juga semuanya saudaraku para apologet Islam. Siapa Toto? Siapa? Seperti dia tidak pernah mengimani. Lu juga imanin Al-Quran gitu loh. Tuh, tapi kami punya dasar beriman. Kalau kau dasar berimanmu tak ada. Ini udah jangan lagi
jangan lagi deh kita ini penting. Lu juga imani. Begini saudara. Nggak, gini, Nggak gini, bisa. Bang Iqbal. Sebentar. Lanjut. Bang Jerry, apa sih bedanya abang sama Firaun, Bang? Kenapa lagi kok sama-sama kan saya dan Firaun? Bukan, Firaun kan mengimani, dia percaya kalau dia itu diri dia Tuhan. Abang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Apa bedanya, Bang? Ya karena sudah ada saksi-saksi yang menulis di Nah, Injil. ya udah sama kan? Kenapa setuju nih sekarang sama? Saksi-saksi. Itu saksi. Ya kenapa setuju nih sekarang sama? Oh iya. Ya udah cocok. Sama-sama salah Tuhan. Menulis surat. Jibril. Ya udah sama kan? Aduh, Jibril sekolah tinggi. Jangan bikin diri seperti orang tidak sekolah. Iya, dasarnya soal iman kan? Dasarnya cuma iman kan, nggak ada dasar lain kan? Ya sama Firaun. Firaun juga percaya iman dia kalau dia itu Tuhan. Berarti sama dan lu. Imanmu juga gitu. Dasar iman gue jelas. Apa? Nabi Muhammad SAW dari kitabnya Al-Quran. Nah. Jelas. Iya. Sekarang pertanyaannya lagi, apa bedanya ada sapi itu di India dituhanin? Sapinya nggak pernah ngaku dia Tuhan. Jangan. Nah, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Tunggu dulu. Dia sudah ngaku, dia bilang ini. Di mana dia bilang aku Tuhan? Dia bilang kan anak manusia Tuhan atau hari Sabat. Anak manusia itu dia label diri anak manusia. Ya, di mana dia bilang dia Tuhan? Dia bilang anak manusia Tuhan. Di mana itu? Ya. Gue bilang. Di mana dia bilang aku Tuhan? Kata Tuhan Jibril atas hari juga Sabat katanya. Bang Jibril dia bilang Tuhan atas hari Sabat aja. Hari Senin, Selasa, Rabu enggak. Tuhan itu Kyrios. Aduh, orang sudah mengaku, kau bilang lagi tidak. Aduh. Di mana dia bilang aku Tuhan, abangku? Dia bilang anak manusia Tuhan. Anak Itu manusia Tuhan. dirinya gitu loh. Astaga. Dirinya. Ayo kita baca original teksnya aja yuk. Nah. Bahasa Ibrani saya tidak bisa itu kalau kembali ke original teks atau bahasa Yunani. Nah itu susahnya kau. Saya nggak bisa. Kau dibodoh-bodohin orang terjemahan biar dibilang orang babi itu Tuhan, terjemahannya kau sembah babi. Karena tak belajar original teks. Nih. Ini juga suka Nih. Kata Yesus lagi pada mereka, anak manusia adalah apa ini tulisannya? Theos apa Kurios? Tuhan, Kyrios. Kurios apa? Tuhan, Kyrios. Astagfirullahaladzim. Kurios Tuhan. Theos Tuhan, Bambang. Tuhan itu Tuhan. Theos, oke, Theos. Terus? Nah, mana dia bilang Theos? Kenapa? Ya, gitu Mana kan dia aja. bilang Theos? Ini mana dia bilang Theos, Bang? Ya terus apa dan di situ? Lu yang terangkan lah, lu orang Iya, jago, lu pintar. Bang. Teologi, Iya, teolog. baik. Baik. Apa? Di sini dia bilang itu dia Kurios, Bang. Kurios Ya, itu artinya? Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu Theos. Artinya apa? Iya, jadi dia bilang aku Tuhan hari Sabat. Itu kalau Tuhan, Kalau itu Nabi sama memang dengan Tuhan, tugasnya. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Nah, pengertian mampus. saya. Nah, pengertian dia. Di mana itu, Bang? Aduh, kita orang tahu kok, makanya Yesus bilang gini, terima kasih Bapa, Tuhan langit dan Nah, bumi. Tuhan berterima kasih gimana? Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Tuhan berterima kasih. Di mana-mana orang terima kasih sama Tuhan. Ini kok Tuhan berterima kasih sama Tuhan? Aduh, Jibril dudung malas Lah, gue yang dudung. Habis sudah dikatakan di situ Tuhan. Enggak, tapi abang udah setuju abang sama Firaun, udah saya puas di situ. Ya udah terserah. Mantap. Saya lebih hebat dari Firaun. Mana ini anak Tuhan? Gimana bang? Saya Hebat ya lebih abang hebat. sama Firaun? Gimana? Karena saya menyembah Tuhan, Firaun tidak. Saya lebih hebat. Abang nyembah makhluk nggak? Apanya? Yesus makhluk bukan? Jangan bilang makhluk, karena makhluk itu bisa binatang kok makhluk. Iya betul, bang. Semua semua hal itu ada dua, either dia pencipta atau makhluk. Yesus makhluk bukan? Makhluk itu binatang, bisa binatang. Bilang aja Iya. manusia. Makhluk Yesus ciptaan bukan? Bilang aja manusia, Yesus manusia, betul manusia. Ya oke, Yesus manusia. Firaun nyembah siapa bang? Tidak ada yang disembah karena diri. Nyembah diri sendiri, dia Tuhan.
Sama, abang nyembah makhluk juga, dia nyembah makhluk juga. Dia tidak nyembah dirinya sendiri, orang yang menyembah dia, Jibril. Dia nyembah manusia, Bang. Apa? Si Firaun, Siapa yang dia disembah? ngaku Tuhan, dia mengklaim diri dia Tuhan. Ya, Dia siapa nyembah disembah? diri dia sendiri. Diri dia sendiri apa? Manusia. Dia nyembah manusia. Abang nyembah siapa? Dia tidak menyembah lagi Firaun. Untuk apa dia menyembah lagi di dirinya? Dia menyembah diri dia sendiri. Tidak ada. Dia Mana dengan dia mengklaim dia diri dia Tuhan. Mana dalilnya? Dia nyembah diri sendiri. Lah tadi ditanya tuh di mana Yesus bilang Tuhan, abang nggak bisa jawab dalilnya. Sekarang nanya dalil, gimana sih? Jibril mana dalilnya? Kalau Jibril kan selalu berbicara atas adanya dalil. Nah, sekarang kita tanya, di mana Jibril menyembah dirinya? Ada dalilnya enggak? Kok kenapa jadi Jibril menyembah dirinya? Bukan si Firaun. Mana dalilnya dia sembah dirinya? Abang tahu kan? Aduh, bilang aja tidak ada. Abang tahu kan? Bilang tidak ada Jerry dalilnya. Abang tahu kan? Aduh. Lah abang udah tahu tapi nanya gimana sih? berarti Jibril bohong. Enggak, abang baca Keluaran 2, coba baca. Tidak ada dalilnya. Ada, baca Keluaran 2. Yang mana? Keluaran 5 nomor 2. Baca. Loh, itu kekeluaran kita cerita Jibril. Di mana Firaun ngaku Tuhan kan? Keluaran 5 nomor 2. Baca. Iya, oke lah dia mengaku Tuhan, tetapi dirinya. Tadi nanya di mana dalilnya Firaun ngaku Tuhan. Dalilnya Begitu disembah ditunjukin dirinya. enggak? Hah? Ada enggak ada dalilnya disembah dirinya? Ada enggak? Bang, dengan dia mengaku dia Tuhan, berarti siapa yang disembah, Bang? Dirinya. Berarti dia menyembah diri, Oke. menuhankan siapa, Bang? Bang, Oke, kalau dengan dia mengklaim dia Tuhan, berarti Oke. dia menuhankan siapa, Bang? Saya setuju aja pendapatmu. Oke, siap. Bukan. Dengan dia menuhankan diri dia, berarti siapa yang dia tuhankan, Bang? Dirinya sendiri dia Tuhan. Nah, Tapi tidak ada dia bilang dia menyembah dirinya. itu apa? Kalau Dia itu paham. kalau dia mungkin pernah ada film dia pergi di kaca, dia sembah dirinya di Lah, kaca. dia sekarang film. Nah, dia nonton film sekarang. Debatnya pakai film sekarang. Kalau dia menyembah dirinya, dia pergi ke kaca. Dia sembah-sembah dirinya di situ. Itu dia nyembah kaca dong. Dirinya kan dia lihat di situ. Iya, kaca dong. Dirinya yang dia lihat di kaca. Capek banget ngobrol sama Munaroh. Yo, Kayak ngobrol sama Haji Bolot gue. Yo, oke lah terserah. Enggak, Bang. Tapi balik lagi ke tadi, Bang. Kenapa sih mau nyembah makhluk, Bang? Kenapa nggak mau nyembah Tuhan? Jangan sebut makhluk. Jangan sebut manusia. Iya, kenapa sih nyembah manusia, Bang? Nggak nyembah Tuhan? Karena Tuhan ini datang sebagai manusia, makanya wajar saya sembah ini manusia karena dia juga Tuhan. Jadi dia manusia ketuhan-tuhanan apa Tuhan kemanusia-manusiaan? Saya begini aja, saya bilang manusia ilahi. Abang tahu nggak ilahi itu apa artinya? Hah? Ilahi itu artinya apa? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu. Ilahi itu artinya Tuhan, Bang. Jadi kalau Abah bilang dia manusia keilahian, berarti dia manusia ketuhanan. Berarti dia manusia ketuhan-tuhanan. Ya ilah, di double terus dan Jibril cari salah aja. Enggak, Abang pakai diksi yang agak tinggi dikit biar bisa ngeles. Ilahi itu artinya Tuhan. Kalau Abang bilang dia manusia keilahian, berarti dia manusia ketuhanan. Saya bilang manusia keilahian, saya bilang manusia ilahi. Ya, manusia ilahi berarti manusia ketuhanan kan? Kan manusia Tuhan. Ah, manusia Tuhan kan? Ya betul. Jadi dia manusia ketuhan-tuhanan apa Tuhan kemanusia-manusiaan, Bang? Kok jadi bolak-balik musuh ketuhanan manusia. Enggak, abang paham nggak sih kodrat, Bang? Apa? Kodrat. Natur. Jadi kalau saya bilang saya manusia, Bang, saya membatasi diri, saya manusia, saya nggak akan jadi anjing. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Kalau Tuhan udah bilang dia Tuhan, berarti dia membatasi diri, dia nggak akan jadi makhluk, Bang. Setuju nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan kalau dia mau datang jadi manusia. Tuhan membatasi dirinya sendiri dengan dia bilang dia Tuhan. Tidak ada yang bisa larang kalau dia mau datang jadi manusia. Oh, jadi abang mau punya Tuhan munafik? Kok munafik lagi? Iya, dia bilang dia Tuhan tapi dia jadi manusia. Gimana sih? Ini Tuhan peletot-peletot nih. Ya, dia Tuhan datang sebagai manusia kok peletot-peletot. Iya, dia bilang dia Tuhan, sebentar dia bilang dia Tuhan, tapi dia jadi makhluk. Ini Tuhan peletot-peletot nih.
Jibril, jangan cuma lu cari semua pendeta, pastor sampai di paus lu datang pasti jawabannya sama dan saya. Tuhan Apa itu? datang dengan manusia. Iya, itu masuk akal nggak bang? Masuk akal bagi saya. Oh, jadi Tuhan bisa jadi apa aja? Lu jadi kayak mau lagi ini lagi jadi apa aja. Ya iya Oke. jadi apa aja. Oke, kalau Tuhan bisa bohong nggak bang? Kalau itu tidak bisa. Lah, kok dibatasin Tuhannya? Bisa jadi orang tapi nggak bisa bohong. Bagaimana kok dibatasin Tuhannya? Dia Tuhan itu bukan pembohong. Tapi dia juga bisa jadi makhluk. Sifatnya bukan pembohong, jangan. Nah, sifatnya abang udah tahu tuh artinya kodrat kan? Dia udah bilang dia Tuhan, dia udah bilang dia nggak akan bohong. Tapi menurut abang, oh dia masuk bisa jadi manusia tapi dia nggak bisa bohong. Siapa yang membatasi ini bang? Pernahkah ada ayatnya dia bilang saya tidak mau jadi manusia? Aku tidak, enggak, ada ayatnya. Aku Tuhan, bukan sebab itu aku bukan manusia. Jibril lo sekolah. Kan giliran ditunjukin ayatnya perbandingan. Bukan, lu sekolah tinggi tapi tidak tahu bahwa itu ayat perbandingan antara Tuhan dan manusia. Nggak usah bilang gue sekolah tinggi ini apa segala macem. Lu sekolah tinggi lo. Iya, logika justru karena gue sekolah tinggi gue paham kalau kodratnya Tuhan itu nggak bakalan bisa jadi makhluk. Masa Anda tidak tahu bahwa yang itu dia bicarakan Tuhan bukan manusia, artinya Tuhan itu suci, manusia itu tidak suci. Nah, eksegesis. Kalau dia bilang Tuhan, eksegesis. Tunggu dulu, kalau dia bilang Tuhan tidak bisa jadi manusia, saya tidak percaya Yesus. Benar, karena dia sudah bilang Tuhan tidak bisa jadi manusia, tapi dia katakan di sini Tuhan bukan manusia. Gitu. Akal kita ini dikasih untuk apa sih bang? Apa? Akal kita dikasih untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan akal kita dikasih ini untuk apa? Kalau jawaban orang Kristen itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan. Untuk memuliakan Tuhan. Dengan? Ya. Dengan? Ya. Untuk memuliakan Tuhan dengan? Ya. Segala? Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Akal dan budi. Jadi kita dikasih otak nih. Ya. Untuk dipakai akalnya, betul nggak? Ya. Nah, akal abang di mana bang? Tuhan bisa jadi makhluk bang? Hah? Akal abang di mana Tuhan bisa jadi makhluk? Tuhan kan maha kuasa. Baik, maha kuasa. Loh, Tuhan maha baik. kuasa. Oke, abang paham nggak definisi maha itu artinya apa? Tunggu dulu. Kalau maha kuasa, artinya segala kuasa dia dapat lakukan. Maha. Cara segala tindakan apapun dia dapat lakukan. Mantap. Termasuk menjadi manusia. Bang, maha. Maha itu artinya apa? Maha itu di atas apa ya kalau dibilang pencipta, maha pencipta. Udah jangan ngarang-ngarang deh, saya tunjukin aja nih bang. Ya udah. Ini dari. Kalau orang pinter kita ngarang-ngarang dia langsung tunjukin. Nih Kamus Besar Bahasa Indonesia ya bang ya dari KBBI ya. Maha itu bentuk terikat bang. Apa? Bentuk terikat. Ya. Maha itu artinya bentuk terikat. Ya. Jadi kalau dibilang maha besar, dia nggak pernah sedetik pun kecil. Kalau dibilang maha suci, dia nggak pernah sedikit pun terkotor. Kalau dia bilang maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun nggak berkuasa. Nah, jadi kekuasaannya itu mengikat, bentuk terikat. Nah, ya Tuhan abang Yesus ini pernah nggak berkuasa nggak? Selalu dia berkuasa. Di dalam perut emaknya siapa yang berkuasa di situ? Emaknya apa dia? Apanya? Hilang kemahaannya. Mungkin dia berkuasa, tapi hilang kemahaannya. Tidak hilang. Loh, kan abang udah tahu tadi maha secara definisi itu artinya bentuk terikat. Ya. Terikat. Abang paham nggak terikat? Yang ada di dalam. Jadi nggak pernah sedetik pun kekuasaan itu lepas dari diri dia. Iya. Dengan Yesus di dalam perut ibunya dilahirkan, dia mau nyusu dia mesti nangis. Itu menurut abang berkuasa? Begini deh, kita jangan terlalu bertele-tele, terlalu banyak bicara. Bukan. Ini langsung ke substansi. Begini, kita jangan terlalu banyak. Begini, Anda nyerah. Mundur dulu, atret dulu. Bukan begini loh. Anda percaya tidak Yesus Tuhan? Enggak. Nah, saya percaya Yesus Tuhan. Ya berarti soal iman dong. Nggak ada dasarnya dong. Kok
dasarnya itu iman. Iya, abang kan nanya nih, percaya nggak? Saya percaya nggak? Percaya itu artinya iman. Iman itu artinya percaya, abangku ganteng. Ya, percaya yang tidak kita lihat pun itu iman. Betul. Abang mengimani Yesus, bang? Betul. Emang abang udah bisa lihat Yesus tuh ada gambarannya? Nggak perlu. Iya, tapi ada gambarannya kan? Tidak perlu gambar. Iya, ada lukisannya kan? Ya, itu cuma orang ilustrasi aja, itu menggambarkan sesuatu. Terus abang nggak beriman dong? Kan abang udah lihat. Hah? Kan abang udah lihat lukisannya. Kan gambar-gambar yang kecuali sudah ada HP pada saat itu difoto pakai HP, ya saya percaya. Iya, tapi kan sekarang udah ada gambarannya. Berarti iman abang udah nggak ada dong? Aduh, gimana sih, iman itu tidak bisa lepas, muncul dengan tidak muncul, hilang dengan. Oke, Jer. Ya. Jerry. Ini sekarang gua analogi nih. Sekarang ini kita enteng aja nih. Ini udah selalu gue narasikan. Jer, contoh ya. Jerry, gue kasih tahu nih di rekening gue ada 2 triliun. Lo percaya atau tahu? Ya lo yang kasih tahu. Iya, lo percaya atau tahu? Lu apa yang lu ngomong gue percaya aja. Lo percaya kan? Meskipun lo belum lihat, lo percaya kan? Iya, betul. Abis itu gue kasih tanda-tandanya. Lo tahu atau lo percaya? Tahu. Gue kasih tanda-tandanya, lo udah tahu? Belum dong, lo masih percaya kan? Gue belum tunjukin 2 triliunnya. Percaya, ya. Lo masih percaya. Abis itu gue bawa lo ke bank. Ini mobil gue. Abis itu gue bawa lo ke bank, gue tunjukin sama Taylor nunjukin rekening koran gue, bener ada 2 triliun. Lo percaya atau tahu? Percaya dan tahu. Buat apa lo percaya? Kan lo udah lihat. Iya, percaya dan tahu, harus. Nggak ada nilainya percaya lo detik lo udah lihat, Jer. Bisa Jibril sekolah tinggi-tinggi tetapi dia mau hilang. Nah, ini yang gue kasih tahu malo, ini yang makanya susah kalau untuk orang yang nggak sekolah tinggi. Sekarang gue udah kasih tahu lo nih, gue udah tunjukin buat apa lo percaya. Lo udah tahu kan? Tapi kepercayaan saya tidak bisa hilang di dalam diri saya. Iya. Tapi percaya lo apa nilainya? Nilai percaya lo tuh apa, Jer? Ada nilainya bagi saya. Udah nggak ada. Lo udah lihat? Iya, tetap ada nilainya bagi saya. Enggak. Nah, lebih bagus mana? Percaya tanpa melihat apa percaya dengan melihat? Lebih bagus percaya tanpa melihat bagi saya. Nah, terus buat apa Tuhan turun? Hilang dong rasa percaya. Ini hilang dong iman. Ini dong ateis nih punya pembicaraan yang begini nih. Lo Tuhan mesti dilihat untuk dipercaya tuh. Itu ateis. Bukan. Tidak ada dia bilang Tuhan kita percaya supaya dilihat. Bukan Tuhan yang mau sendiri datang kok. Kita tidak mengundang kok. Lo yang menuhankan dia. Aduh, stop merokok dulu, stop. Jangan terlalu banyak merokok. Kak Natali, aku ada tamu nih bentar 5 menit. Estafet. Tetap aja Pak Jerry ini kayak gitu tuh. Tetap aja bandel aja Pak Jerry. Iya, tetap bandel. Bukan bandel, susah kau mau katakan. Kau mau paksakan orang percaya apa yang ku percaya. Terus kalau saya tidak percaya kau katakan bandel. Bentar. Yang dibilang Tuhan yang mau kelihatan tuh Tuhan yang mau bikin dirinya kelihatan tuh Tuhan yang mana? Tidak pernah dia katakan saya mau kelihatan, tidak. Dia cuma bilang dia datang. Datang jadi apa? Manusia. Mana ada Tuhan jadi manusia? Yesus toh. Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, bukan juga anak manusia. Itu perbandingan. Kau selalu dipakai ayat untuk membandingkan manusia dengan Tuhan. Bukan, makanya saya bilang ayat itu supaya bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Jadi betul, setiap yang manusia diperkenalkan itu adalah Tuhan, ya gimana bisa percaya itu Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah ngasih tahu Tuhan bukan manusia, bukan juga anak manusia. Yesus manusia bukan? Bukan. Ayat di situ dia tidak katakan Tuhan tidak bisa jadi manusia. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, ayatnya saya tidak percaya Yesus. Loh, kalau udah dibilang bukan manusia ya ngapain lagi jadi manusia? Ya udah jelas bukan manusia kok. Banding bahwa Tuhan bukan manusia artinya manusia itu tidak suci. Tuhan itu suci, itu artinya. Oh, manusia tidak suci, Tuhan suci. Ya, itu Yesus artinya. manusia atau bukan?
Lain lagi kitab cerita itu. Kok lain? Lain cerita Loh, Yesus itu. manusia apa bukan? Manusia. Tuhan jadi manusia. Nah, Tuhan jadi manusia ini yang geger, berantem. Yang Kalau apa? misalnya kalau memang maunya Tuhan jadi manusia, kenapa sih perjanjian lama masih diambil Apanya? Justru dia mau memperlihatkan. fisiknya? Bukan, dia mau memperlihatkan nubuatan yang ada di perjanjian Apa perjanjian apa? Suaranya hilang-hilang. Suaraku ya, sinyalku ya. Enggak, sinyal Sinyalku dia. ya, sinyalku Dia- ya, cek. dia- Enggak, dia Oh, dia yang sinyal. tiba-tiba hilang. Tuh Bang Jibril udah monitor, lanjut aja Bang Jibril. Ini pusing ngadepin dia. Loh, kabur. Kepentok sedikit, atret, kepentok sedikit, atret. Ini 11-12 mah ini, major. Mayor, tapi Ini- Mayor ngomong melebihi kecepatan cahaya. Ini Bang Alan nih, Bang Alan. Bang Alan, selamat siang. Bang Alan. Alan. Oke. Ricky. Selamat siang, Ricky. 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 Tuhan itu Esa. Nah, selamat siang Bang. Karena Tuhan itu Esa, kalau dia bisa jadi manusia. Selamat siang Bang. Tuhan yang nggak Esa itu nggak bisa apa-apa. Selamat siang Bang. Itu aja pun nggak bisa ngerti. Apa Bang Riki? Kok marah-marah sih? Loh, kenapa diturunin? Jawab selamat siang aja enggak? Gak ada akhlaknya. Bang Salsius. Moten ada akhlaknya. Bang Moten ada akhlak. Salsius, selamat siang. Ya, selamat siang. Mantap. Muslim non Muslim Bang? Kristen saya. Oke, silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi dari tadi? Ya, itu Tuhan itu Esa ya. Jadi memang benar Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, apakah Islam Tuhan Esa apa enggak? Esa itu satu Bang. Ya. Iya. Qul huwallahu ahad Bang. Nah ya, satu apa Esa apa enggak Tuhannya? Esa satu Bang. Terus pertanyaan saya gini Bang. Abang? Tuhan Abang Esa nggak? Dengar dulu, yang menurunkan Al-Quran. Bukan, Abang kan udah nanya saya, Tuhan saya Esa nggak? Saya udah jawab Esa. Tuhan Abang satu nggak? Ya sama lah Bang. Yang mana? Tuhan Abang yang mana? Bapaknya Yesus apa Kan Yesus? saya sudah bilang semua Tuhan itu kan Esa, hanya satu. Tidak ada Yesus lagi atau yang bapaknya? lain. Nah, dengar dulu. Oke. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Mm-mm. Coba baca di surat Al-Hijr ayat 9. Mm-mm. Kenapa di situ? Di situ menyatakan, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Mm-mm. Apakah itu menunjukkan Esa? Boleh saya terangin Bang? Silakan. Oke, Royal We. Kalau Abang tahu Royal We, ini saya tunjukin aja ya. Ini, kita tahu Royal We. Royal We ini artinya the use of we, instead ini saya translate aja ya Bang ya. Saya translate aja. Penggunaan kata kita alih-alih saya oleh seorang individu seperti yang secara tradisional digunakan untuk seorang penguasa, Bang. Jadi di sini sesungguhnya kami ini Allah dengan kekuasaannya yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami dan kekuasaan Allah dengan kekuasaannya benar-benar memeliharanya. Jadi Allah di sini menggunakan aku dan kekuasaanku. Royal we, Bang.
Jelas ya Bang? Oh, aku dan kekuasaanku kan begitu. Betul. Artinya kan dia esa toh. Iya, dia begitu perintah Allah untuk menyembahnya, perintah aku bukan perintah kami. Jadi Allah selalu bilang perintah aku, menyembah aku bukan menyembah kami. Yang saya maksud tadi arti kata kami itu. Aku dan kekuasaanku. Kalau arti dengar dulu, arti kata kami menurut kaidah bahasa Indonesia itu adalah menundukkan orang banyak. Enggak Bang, enggak selalu. Kalau menurut kaidah bahasa Indonesia. Oke, ini menurut baik. Ini berarti Abang pakai KBBI ya? Iyalah. Oke, ini Bang. Ini Bang. Kan ini saya buka KBBI-nya nih Bang. Ya, ini kaidah bahasa Indonesia nih Bang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kami, ini Bang, yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Ini tadi Bang, Royal Louis. Ini kaidah bahasa Indonesia juga Bang. Kami itu nggak selalu jamak. Di kaidah bahasa Indonesia pun ada Bang. Sama seperti kalau presiden, kami akan membantu Anda. Kami akan membantu negara Anda. Kaminya ini bukan, itu artinya presiden dengan kekuasaannya Bang. Itu kaidah bahasa Indonesia juga ada seperti itu Bang. Ini sebentar lagi Bunda Natali pasti mirroring ke mereka juga Tuhannya sebut kami. Kalau nggak paham juga. Kok di mute ya? Nggak ada, saya nggak ada mute. Ya kalau menurut saya sih ya, selama saya sekolah ya guru-guru itu mengajarkan bahwa kata kami itu menuju pada orang banyak. Bapak mungkin pas lagi di toilet Pak. Bapak mungkin pas waktu itu dijelasin Bapak lagi di toilet. Jadi Bapak dengar dulu. Kalau Anda menganalogikan dengan pemerintah, ya memang dia punya kuasa. Tapi kalau presiden yang ngomong, biasanya dia ngomong tuh saya atau aku, gitu. Ya. Aku. Itu kalau presiden yang mengatakan. Kami deh Pak Presiden kalau ngomong juga kami bukan aku. Jadi Enggak, kok Bapak kan Bapak yang kami, kurang pendidikan kok kami yang salah ya Pak? Tuh kan saya pakai kami. Iya. Kami. Terus tadi mintanya kaidah bahasa Indonesia, terus dikasih KBBI juga dilawan. Artinya merujuk kepada orang banyak, bukan esa, ya kan? Jadi kembali ke tema Anda itu kan ya. Tuhan itu esa itu benar. Bang Jibril izin ya Bang Jibril. Izin saya dulu setengah menit. Jadi kalau Bang gantian Bang izin Bang gantian seperti itu ya nggak masuk lah. Iya nggak apa-apa, artinya kamu kan kami itu artinya kan menurut Anda jamak. Iya, artinya kan nggak esa tuh. Iya. Kalau kata kita Bang nggak esa kan? Iya nggak apa-apa. Kalau kata kita Bang sama juga kita. Itu kan nggak esa itu maksudnya. Oke nggak esa juga baik. Gitu. Kalau Kejadian 1 nomor 26 Bang itu ada kata kita. Baiklah kita menciptakan. Berarti banyak Tuhan ya Bang. Di Kejadian 1 berapa itu? Nomor 26 Bang. Coba ditempel di mata Bang. Coba dibaca. Jangan dibaca. Anda yang baca Kejadian 1:26. Loh dibaca aja Bang Anda yang angkat. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia Bang. Ya. Kita itu orang banyak apa satu Bang? Ya, kalau itu ya itu kan kalau ini masuk sekolah ini kan, dengar dia. Tuhan kami itu kan terdiri dari roh dan saya nggak nanya Tuhan Anda. Saya nanya kata kita di situ, kata kita dulu. Iya, kata kita dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu penjelasan Anda. Saya nggak nanya Anda dulu itu. Dengarkan dulu Pak. Ini udah tua ngeyel lagi. Dulu, baru Anda jawab. Saya tanya Bang, kata kita di situ itu jamak atau satu? Ya,
Makanya saya jelas. Ada Roh Jawab Kudus, dulu. ada Jawab firman. kata Makanya satu. di situ ada kita. Dijawab dulu Di situ kata ada kita kita. itu. Ya jawab dulu, kita itu Di banyak apa situ ada satu? kita, ada Roh Kudus, ada firman. Makanya Saya tanya, dia saya nggak nanya Roh mengatakan Kudus. kita. Saya nanya kata kita itu banyak atau satu? Lah, kan itu ada kan satu Jawab Roh dulu, Kudus, Asma. ada Hei. firman. Itu ada banyak. Giliran kau mengejar kata kami, kamu nggak terima. Sekarang kata kita itu loh. Makanya saya jelaskan Enggak, kata jawab kita dulu. itu. Kata kita itu banyak atau satu? Ya banyak toh. Ya banyak. Oke cukup. Tuamu banyak. Selesai. Berarti Tuhannya banyak. Ya udah. Kan banyak. Udah bang, nggak usah ngeles. Tuamu banyak. Ya, Selesai. berarti nggak Katanya esa. esa. Banyak. Kata kita itu kan saya jelaskan. Gini Iya, loh, Bang. Nggak usah dijelaskan. Kau udah banyak. Kau Saya udah jawab. jawab. Maksudnya gini. Nggak usah pakai maksud. Kamu udah jawab. Tuamu banyak. Udah cukup. Kita diskusi itu untuk cari edukasi. Nggak usah. Kamu udah edukasi. Tuamu banyak. Nggak Kan usah ngerti ya. kok. Udah saya turun kalau gitu. Iya silakan. Tuhanmu banyak ya. Nah silakan. Masih mau kedatang besok? Tuhannya banyak. Karena Tuhannya banyak kesimpulannya. Jadi kalau kata kami banyak, kalau kata kita banyak, nah dia udah akui tadi. Baiklah kita menciptakan, berarti di situ Tuhan rame-rame menciptakan. Udah cukup. Makanya jangan memperbodoh diri di sini, gue hajar balik. Gitu kira-kira. Lanjut. VR ini siapa nih VR? Kak, aku Fardu dulu ya, sebentar. Ya. PR. PR Kristen atau agama apa? Udah dijelaskan sama Bang Jibril bahwa kami itu di situ, itu ya, dengan kekuasaannya Allah menciptakan, Allah menurunkan Al-Quran. Artinya pengagungan suatu peristiwa. Nah, dia bawa ke KBBI kata kami, di situ juga penguasa seperti itu. Kalau bawa kaidah bahasa Arab, nahnu, ya lebih nggak paham dia. Makanya Bang Jibril nggak bawa kata nahnu. Nah giliran dia bahasa Indonesia kata kami menurut dia banyak, ya terpaksa kita kasih juga kata kita. Dia bilang juga banyak. Dengan terpaksa dengan kebetulannya, karena waktu sekolah hanya sampai di kawat berduri, ya dia akui bahwa Tuhannya adalah banyak. Selesai. Ini good news ini Muslim nggak bang? Good news ini siapa ini? Good news. Kalau kita bawa ke apa itu namanya? Ke kaidah bahasa Arab nahnu, ya sangat jauh berbeda. Udah dikasih contoh kata kami itu, kadang-kadang presiden, kadang-kadang Pak Camat mengatakan kata kami loh itu. Itu bentuk pengagungan, penghormatan. Kalau manusia yang bicara, penghormatan, tidak sombong gitu loh, tidak sombong. Begitu juga proses pewayangan Al-Quran. Allah itu mempunyai hak tersendiri gitu loh. Ya makanya dia kata nahnu. Nah tapi kalau untuk menyembahnya ya kata ana. Innani ana, sesungguhnya aku, ini Allah. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ada waktunya kata ana, ada waktunya kata nahnu. Tapi kalau dia cenderung ngotot kata kami itu banyak, ya sudah, daripada debat kita ngalah aja untuk yang waras. Tapi kita hajar balik. Dia harus akui juga kalau Tuhannya kata kita di sana banyak Tuhan. Itulah cara menabuk oten kopior. Begitu kira-kira.
Akhirnya mundur dengan teratur. Ditanya apa, jawab apa coba. Cuma pertanyaan saya sederhana. Kata kita di situ banyak atau satu? Saya dijawab banyak. Ya sudah. Kamu banyak. Bahwa dia mau ngejelasin bahwa firman Roh Kudus, siapa yang minta penjelasan Roh Kudus? Kagak ada yang minta Roh Kudus di sini. Kita membahas satu kata, yaitu kita dan kami. Itu Mbak Natali, ada tamu, saya standby lagi. Iya. Saya mau tanya dong. Oh, ini apa ini? Kristen? Agama Saya mau apa? tanya. Iya, mau tanya kamu itu agama apa? Kristen kah? Apa kata Putra? Bek orangnya ada di rumah. Kristen? Suara Kristen? Saya mau tanya. Kok malu sih? Kamu apa sih, Kristen? Saya mau kalaf. Mukalaf? Iya. Oh, kamu mukalaf. Kalau mukalaf berarti udah ngerti dong Islam ya? Belum, makanya mau nanya. Loh, katanya mukalaf. Katanya Untung Bang Selebes tidak di atas. iya, bisa dihajar ini sama Bang Celebes nih. Mukalaf ya. Mukalaf ini biasanya ini ya, rajin ya kalau mau sholat gitu ya. Tawadu. Apa tayamum? Tayamum kamu kumur-kumur berapa kali? Tayamum kan Iya. ada air, Kak. Tayamum kumur-kumur berapa kali? Kan ada air, kenapa tayamum, Kak? Loh, saya nanya tayamum kok. Iya, saya pakai air, nggak tayamum, Kak. Selama masa Iya, tayamumnya kumur-kumur berapa kali? saya pakai air, Kak. Oh, tayamum. Gak tahu tayamum? Itu kan pakai debu, bukan pakai air. Pakai debu. Terus sholat jenazahnya berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? Pasti browsing dulu, googling dulu kan? Ah, lemot kau. Memang binatang penipu kau. Kenapa suka nyamar? Kenapa suka nyamar? Tanya sholat jenazah berapa rakaat aja pakai lemot. Ya, Profesor. Hamas berkumpul di sini ya. Oh, selamat sore. Hamas berkumpul di sini ya, lagi berkumpul sana ke Palestina. Bantu tap-tap layar ke Palestina. Apa urusannya nih? Ini kenapa ada orang sakit hati Enggak, naik ke ada sini? perasaan. Kenapa naik udah sakit hati? Kenapa? Perasaan gini, pas di bawah Israel senang-senang, itu di bawah Palestina. Kenapa naik kalian nggak udah sakit hati? Kenapa naik sakit hati? Istrimu ini memuaskan birahi sama orang lain gitu kah? Iya. Istrimu sedang memuaskan birahi dengan orang lain gitu. Jadi kau sakit hati naik ke sini pelampiasan gitu kau. Iya. Kebira ya jalan Islam, aduh astaga. Oh, enggak tahu ya. Ini Kristen asli. Iya, ini oten banget ini. Lonte bertopeng jilbab. Oh, kau cari lonte. Kalau kau cari lonte nggak ada di bertopeng Islam. jilbab. Nggak ada. Jilbab. Lonte itu adanya yang diidam-idamkan Jilbab. ini loh, di Hosea 1-2 itu loh. Kenapa diturunin? Aku mau makan penghujat ini. Gak suka aku menghina-hina Ukti. Orang berhijab dikata-katai. Coba kau Sebenarnya tengok di gerejamu itu. apa yang dikatakan dia tuh semuanya ada di Bible-nya. Jadi tinggal ditampar aja pakai Betul. Bible. Anda kalau ngomong saya lonte, gak usah lah ngefitnah. Justru lonte, sendal itu yang disukai Tuhanmu. Hosea 1:2. Tuhanmu nyuruh apa? Kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Hosea 3 yang pertama, bercintalah apa? Cintailah perempuan yang suka bersendal. Itu sukanya Tuhanmu.
Jangan ngehujat di sini. Iya betul. Dari tadi kita diskusi santai dengan canda-canda, si Salom, Bang Jerry tadi nggak ada yang menghujat. Ini naik pempanasan emang ya. Oten panas kami puas. Apa mungkin istrinya dia lagi sibuk bersendal bakti mungkin, Bang? Hosea 4:14 itu kan ada pesendal bakti itu, Hosea 4:14 itu ada pesendal bakti. Mungkin istrinya dia lagi sibuk bersendal bakti, terus lupa mau pulang, lupa gitu, keasikan sendal bakti di situ kan. Bisa jadi tuh. Jangan macam-macam lah di sini, Ted. Pemuda pencari kebenaran. Framing terus. Gimana pemuda? Ini tadi Gini ada ya, Oten naik ke sini saudara-saudaraku sebangsa, malah menghina penayat, saya, saudara Kristen. sendal katanya. Apa katanya apa? Dia bilang saya lonte, padahal kalau mau cari lonte di Bible isinya ada lonte banyak, berserak. Bisa duluan masuk surga lagi. Iya, Matius 21:31 kata Yesus apa? Perempuan sendal mendahului kamu masuk Pemuda, kerajaan bisa diskusi dengan baik tidak? Bisa lah, Bang. Nah, silakan diskusi dengan baik. Kalau tidak bisa diskusi dengan baik, Bang, lebih baik abang turun karena komal kita ini komal edukasi, saudara. Mohon maaf ya. Iya, Bang. Saya minta maaf, Bang. Minta maaf, Bang. Tema. Ya, silakan. Kalau mau diskusi yang Ya, baik. Bang Pemuda. Kalau Tuhan mau itu hujat ya siap-siap ku tampar pakai Bible. Mau diskusi yang baik. Ya, saya ini baik. Tuhan Kristen itu apa, Bang? Katolik, Mbak. Mbak. Katolik. Mbak. Ya, ini temanya Tuhan itu Esa, gimana, Bang? Ya, Tuhan memang satu. Siapa bilang? Tuhan memang satu ya. Siapa Tuhannya, Bang? Bapak di Kalau surga. Yesus siapa? Yesus itu Tuhan, dia kemanusiaannya turun ke dunia. Enggak jadi satu dong. Tadi katanya Esa satu, Tuhan itu satu. Iya, itu Ada Bapa. Bapak turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Oh, ternyata yang turun ke dunia itu Bapa. Jadi Ya. Yesus, Bapaknya jadi Yesus. Gimana sih, Mbak, kamu nih, Mbak? Ya kan katanya Bapak turun ke dunia. Makanya saya tanya, Bapak ini turun ke dunia jadi Yesus kah? Kan aku tanya. Hah? Bingung sendiri dia. Katanya tadi Bapak turun ke dunia. Ya. Jadi apa dia turun ke dunia? Ya, dia sebagai buat menebus dosa manusia. Jadi siapa dia turun ke dunia? Jadi Yesus. Oh, jadi Yosua. Yesus. Berarti Bapa turun ke dunia jadi Yesus. Berarti saat Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, itu ternyata di surga sebenarnya udah gak ada Bapa lagi ya kan? Bapa udah turun ke dunia jadi Yesus. Kau salah tanggap tuh, Mbak. Gak usah tangkap. Katanya tadi Bapa turun ke dunia jadi Yesus. Nah, Sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa kami yang di surga. Lah yang di surga ini siapa lagi? Katanya udah turun. itu yang di surga itu dia kan Tuhan, Mbak. Terus yang di bumi bukan Tuhan. Itu bagian dari manusianya ada tuh. Iya, Yesus ini berarti Tuhan juga atau bukan? Mbak baca Yohanes 17:3. Yesus utusan di situ, Yohanes 17:3. Iya, utusan Allah Bapa. Oh, jadi Yesus itu utusan. Waktu Yesus utusan, Yesus bukan Tuhan. Ya utusan lah, Mbak. Iya, Yesus waktu jadi utusan, dia utusan aja ya, bukan Tuhan ya. Kan diutus aku hanya untuk diutus untuk domba-domba atau sesat dari kaum Bani Israel. Iya, dia diutus. Ini berarti Yesus waktu diutus bukan Tuhan. Bukan utusan dia tuh, utusan. Tapi di atas ada Tuhan, Allah Bapa. Yang Tuhan Allah Bapa, Yesus cuma utusan. Itu bagian dari dia manusia, kepribadian manusia tuh dia. Iya, dia manusia kan, utusan kan, bukan Tuhan kan? Iya, utusan. Ya udah, utusan, bukan Tuhan berarti. Iya, tuh. Gimana? Tapi Mbak, aku kalau bahasa Indo agak kaku, Mbak.
Apa Tuhan mengutus Tuhan gitu atau gimana? Tuhan mengutus utusan bernama Yesus dalam bahasa Ibrani Yosua. Oke, dengerin tuh Ten, Kristen-Kristen di bawah ya, dengerin ya. Ternyata Tuhan itu mengutus utusan, namanya Yesus. Yosua Mbak, Yosua dalam bahasa Ibrani Mbak. Iya. Iya, jadi utusan ya. Let. Mm-mm. Terus maksudnya di gereja itu kalau ngomong Yesus itu Tuhan gimana? Bohong itu. Ya kami kan ngikutin pastor, apa kata pastor Mbak. Oh, ngikutin apa kata pastor? Saja. Intinya imani aja Mbak. Sudah. Oh, imani aja. Imani aja Bang. Iya, kita kan di Indonesia kan toleransi kuat loh Mbak. Iya, toleransi kuat. Aku biarin aja. Kamu mau nyembah dia nggak apa-apa. Kamu mau nyembah jemuran juga nggak apa-apa. Terserah. Bang. Nah. Gini Bang. Apa Mbak? Berarti kamu ini menuhankan Yesus karena ajaran gereja ya, ajaran pastor ya, bukan ajaran Yesus. Enggak, bagi saya pribadi, Yesus itu utusan untuk kaum Bani Israel. Bukan Tuhan kan? Bukan, bagi saya Tuhan itu Allah Bapa. Kalau saya pribadi loh Mbak. Kalau oh ya udah bener ini, udah bener berarti. Itu saya pribadi. Kalau bukan Kristen dia nih, masing-masing lain lah. Iya, kok bisa lain kamu sama yang lain? Loh, katanya Katolik. Kita kan diberi akal, Mbak. Oh, diberi akal ya. Jadi saya baca saya koreksi mana yang benar, mana yang salah. Saya pernah baca, Mbak. Oh. Terus waktu Anda baca, berarti yang benar yang salah? Kamu tahu yang benar itu Bapa ya, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa, benar ya? Nah, saya tengok itu Mbak, apa original teksnya tuh ke terjemahan Indonesia kok beda gitu. Saya kan pernah tengok tuh beda terjemahan ke Indo ke bahasa original teksnya. Soalnya Mbak, aku kalau bahasa Indonesia agak kaku Mbak. Biasanya bahasa apa? Bahasa Dayak Mbak. Oh, bahasa Dayak. Oh, Dayak bukan Indonesia ya? Salah kau. Mungkin udah ini go internasional mungkin Dayak. Enggak, jangan gitu kalian, jangan menghina suku lah, nggak boleh lo kalian. Enggak, Indonesia juga kan berarti? Iyo. Aku bilangnya nggak biasa bahasa Indonesia. Ya Dayak Indonesia juga loh. Enggak kaku bahasa Indo Mbak. Bang, kalau abang ini udah baca, terus abang kenapa masih tetap di Kristen Bang? Ya kan bebas Mbak, boleh minum. Iya boleh, cuma saya tanya kenapa, alasannya apa? Orang itu kan pasti memilih memutuskan sesuatu kan ada alasannya. Intinya imani aja, sudah. Iya, abang imani aja kan, imaninya yang Tuhan Bapa, Yesus utusan. Tapi kenapa abang masih di Kristen? Ya saya kan nggak bisa lepas dari alkohol lah Mbak. Kalau di Islam kan dilarang, saya pun tahu Mbak. Oh. Astagfirullahaladzim, ternyata dari tadi dengan orang mabuk kita ini. Aku nggak mabuk, aku mau rokok nih, jangan ngasih ngomong. Kau jangan malu-maluin orang Dayak lah, orang Dayak itu keren-keren loh. Kau jangan sebut-sebut itu Bang, nggak boleh. Kau dari Jawa kau Bang? Enggak, aku kan mengatakan orang Dayak itu keren-keren. Ya udah. Oh, jangan malu-maluin orang Dayak di sini. Enggak usah bawa suku lah. Ini Bang. Jadi abang ini gara-gara pengen bebas gitu, makanya nggak mau masuk Islam gitu Bang. Pengen bebas lah Mbak. Kalau di Islam kan banyak aturan Mbak. Iyalah, banyak aturan lah. Orang mau hidupnya bagus pasti diatur. Orang mau anaknya pinter, sekolahnya bagus, pasti sekolahnya banyak aturan. Itu yang sekolah. Apalagi urusan IQ kita aja 78 di Indonesia. Mana? Kalau bukan Kristen mimpin di Indonesia nggak maju, bakal maju. Kau tengok di Amerika maju.
Maju ya, saking majunya pernikahan sesama jenis pun boleh di sana, saking majunya. Itu Manusia mau nikah sama anjing pun boleh saking majunya. Oknum, Giliran kayak gini dibilang oknum, giliran maju suruh nyontoh di sana. Di sana sudah memperbolehkan hal-hal seperti itu, nggak masalah. Oknum, mbak nggak baca berita sama oknum, hanya oknum tuh. Loh, nikahnya di gereja kok. Itu oknum tuh, disogok dia. Iya, tapi kan bener kan, di sana kan. Yang Anda tadi bilang, di sana lihat tuh sana tuh maju, ya kan? Ya saking majunya di sana kayak begitu.